Paginya, di pesantren Awabin, santri dan para ustadz semua siap dengan kegiatan belajar mengajarnya. Mereka berbondong-bondong menuju kelas, diawali dengan bel untuk santri terlebih dahulu. Kemudian sekitar 15 menit disusul dengan bel para asatid yang hendak mengajar. Sebentar lagi anak-anak santri menghadapi ujian. Sudah menjadi ekstra kegiatan mereka semua fokus. Mereka lebih sering menghabiskan waktunya bermain bersama teman-temannya ketimbang fokus ke mata pelajaran. Karena sebetulnya yang membentuk karakter mereka bukan pelajaran pesantren, melainkan sikap sosial mereka bersama para santri lain. Kebersamaan itu yang membuat mereka kuat dan akan dikenang sampai mereka tua nanti. Betapa banyak kabar dari para alumni. Pertemanan itu membentuk karakter mereka, juga kesulitan yang membangun jiwa mereka yang kuat. Nyai Haji sebagai ibu Nyai bukan tidak tahu perihal ini. Pengalamannya dalam merintis pesantren, pahit manis sudah pernah ia rasakan. Dari mulai pesantren ini hanya dalam bentuk kobong atau gubuk, sampai menjadi pesantren. Baik buruk kejadian yang dialami pesantren ini membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Setiap keluhan pasti ada jalan keluarnya, pikir Nyai Haji. Terbukti saat ia merasa di ujung tali. Datang ide dari mantan santri yang dulu kelakuannya pernah merubah sistem fondasi pesantren itu sendiri. Dari modern kembali menjadi konservatif. Dari ide mantan santri yang bandel itu, yang berhasil mengambil kepercayaan para wali santri menginvestkan uangnya untuk pembangunan pesantren, membuat Nyai Haji bangkit lagi, semangat lagi. Seperti kabut segar di tengah padang pasir yang panas, ia menemukan ritmenya kembali semangat mengembangkan pesantren ini. Ia sibuk berpikir secara otodidak, hendak dibangun apa dulu. Membuat ia sibuk sepagi ini, turun langsung ke lapangan, melihat keadaan lapangan sekitar. Sebagai wanita, tentu insting ingin rapihnya tinggi. Ia paling tahu di sebelah mana asrama baru yang akan dibangun. Juga yang paling membuat ia senang untuk bulan-bulan ke depan nanti. Nyai Haji bisa lebih mensejahterakan. Setelah keliling pesantren, ia berdiri dari atas gedung riaya. Gedung ini memang seperti mercusuar 180 derajat bisa melihat keseluruhan pesantren. Abah Haji orang yang pintar memang. Ide yang pertama membangun gedung riaya dalam kurung pengasuhan. Ini sengaja ia buat terlebih dahulu supaya bisa melihat keseluruhan pesantren. Talahul ilmi, menuntut ilmu dengan tulus, sebagaimana kemauan orang tua mereka masing-masing, terutama orang tua yang sangat antusias agar asrama pesantren yang baru segera dibangun. Salah satu hiburan hatinya adalah mendengar suara anak-anak santri, melihat mereka ke surau, melihat mereka ke sekolah entah kenapa. Saat ia melihat ke bawah, ia melihat Nengsi memasuki gedung riaya. Membawa laptopnya juga kertas-kertas legal yang tersimpan rapi di map-map kuning. Nampaknya ada yang mau dilaporkan Nengsi mengenai pembangunan asrama barunya itu. Karena Nengsi dan Selila yang ditugaskan membuat legal itu semua. Nyai Haji, panggil Nengsi dari bawah. Ia memakai jilbab rapi saat mau turun, ia melihat mobil Roy datang. Roy turun sambil membawa sesuatu seperti bibit buah-buahan. Apa itu? Pikir Nyai Haji. Anak-anak santri sudah masuk kelas masing-masing. Begitu pula para asatidnya. Membuat gedung riaya ini sepi. Nengsi sudah duduk di kursi riaya. Sambil merapikan berkas juga mulai membuka laptopnya. Dudu, cantik. Ai, Nyai Haji biasaan. Nyai lah yang cantik. Ucap mereka. Gimana? Aduh, katanya kemarin Rian udah ke Kiai. Kamu udah beres urus perencanaan awalnya. Itu Nyai Haji. Saya kesini mau laporan legal standing antara pihak pesantren dan PT Guest House itu. Udah saya rapikan poin-poinnya. Sambil Nyai Haji. Dengan serius, Nyai Haji melihat berkas itu. Poin-poinnya sampai izin IM-nya
dan izin-izin lainnya yang segera menyusul. Bagus ini, Nyai Haji. Nyai bawa dulu ya, buat dilihat Abah Haji. Iya Nyai, Nyai Haji. Ngomong-ngomong, mau ngebangun asrama di mana dulu? Royhan masuk. Ia membawa bibit buah. Antum nyari siapa? Ustadz Fian. Katanya ada di Riaya. Tapi kok gak ada ya? Ada bibit stroberi dari Pak Dharma segera ditanam di kebun pesantren. Ucap Roy yang memang dipercaya Abah Haji mengurus kebun pesantren setelah dilihat ia berhasil mengembangkan kebun Ustadz Fian hingga bisa melunasi hutang-hutangnya. Ana gak ngelihat Ustadz Fian, Roy? Mungkin iya. Roy garuk-garuk kepala. Ia melihat berkas-berkas yang semalam diselesaikan di rumah Dharma. Seli kapan kesini Roy? Dia harus kesini ngasih info. Pajaknya ke kita, ucap Nyai Haji. Belum tahu Nyai Haji. Roy duduk di kursi seberang. Saya masih sering WhatsApp, kata dia nunggu urusan kantornya selesai. Katanya bakal tinggal sama Teh Neneng nanti sementara sama Agus. Bagus, bagus. Harus secepatnya. Kapan lagi ide kamu dieksekusi kalau legalnya belum beres-beres? Siap, Nyai. Oke guys, terima kasih telah tonton channel kami dan jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe agar kamu tidak ketinggalan novel-novel berikutnya. Bagi para jomblo, jangan sedih, sebab kehidupan itu berawal dari jomblo. Dan jangan lupa bahagia.